Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perilaku konsumen, pendekatan ordinal dengan kurva indifferent. Nah, di mana dalam hal ini kita akan membahas beberapa hal yang pertama tentang asumsi, tentang pengertian, tentang sifat dari indifferent sendiri, dan juga indifferent kurva perilaku konsumen. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa sih asumsi dari perilaku konsumen itu. Bahwa perilaku konsumen tidak bisa dikualifikasikan, dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Jadi di dalam ilmu ekonomi mikro di sini bahwa konsumen itu tidak bisa dikuantitatifkan, bahwa Anda melakukan sebuah survei kepada 100 responden, apakah 100 responden itu memiliki cita rasa suatu produk yang sama? Belum tentu. Di saat Anda melakukan sebuah riset, Anda menyodorkan sebuah produk makanan dan minuman kepada konsumen tersebut. Nah, setelah itu kalian minta pendapat bagaimana rasa atau cita rasanya seperti apa. Mungkin dari konsumen 1 sampai 100 itu akan memiliki asumsi yang berbeda. Walaupun dalam kualifikasi hampir mendekati kesamaan. Mungkin sekian persen itu menyatakan enak, sekian persen menyatakan biasa saja, sekian persen mengatakan sudah enak tapi nggak terasa bumbunya, atau mungkin yang terakhir menyatakan, yang keempat menyatakan, kelompok yang keempat menyatakan bahwa ini sangat enak sekali, sudah pas bumbunya dan sebagainya. Tetapi dengan hal tersebut kamu akan berbeda lagi dengan konsumen dengan demografi dan budaya yang berbeda lagi. Gitu. Ya, orang mungkin di Jawa sukanya makan seperti ini. Nggak usah jauh-jauh, di Solo Raya saja. Di Solo Raya saja sudah berbeda-beda. Orang Solo suka masakan yang manis. Mungkin orang-orang di daerah sekitar Solo itu suka yang pedas. Mungkin orang yang di daerah Sumatera suka yang pakai santan dan sebagainya. Kan kita tidak tahu. Makanya kalau kita mengkualifikasikan antara satu dengan yang tidak bisa sama. Mungkin ya itu tadi, satu daerah 100 responden kamu tanya akan memiliki kualifikasi keempat itu dengan persentase yang berbeda-beda. Tetapi kalau kamu berbeda daerah akan berbeda lagi. Itu bukti bahwa tidak bisa dikuantitatifkan. Nah, asumsi itu memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah rationality, ya, rationality dengan pendekatan kurva indifferent atau ordinal mempunyai asumsi tentang rationality. Yang kedua adalah utility, di mana rationality adalah konsumen diasumsikan rasional. Artinya, yang memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu. Dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Walaupun sebenarnya konsumen tidak tahu, tetapi setidaknya konsumen itu adalah pemilik ataupun dialah yang menentukan kondisi pasar sebenarnya, itu adalah konsumen. Ini pasar seperti apa, konsumennya bagaimana, lebih mencintai produk-produk yang seperti apa. Jadi dia lebih rasional gitu. Tidak seperti tidak bisa untuk dimanipulasi atau apa. Jadi benar-benar di saat kita melakukan sebuah riset tentang produk yang kita hasilkan, pasti konsumen itu akan menjawab yang realistis tentang produk itu atau rasional. Yang kedua adalah utility adalah bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi antara mana saja yang ia sukai dari sekian produk yang disajikan kepada konsumen dengan brand yang berbeda, dengan produk yang sama tetapi dengan brand yang berbeda. Dari situ konsumen akan memberikan sebuah rating di mana antara produk satu dengan yang lainnya itu benar-benar lebih diminati oleh konsumen.
biasanya hal seperti ini tergantung daerahnya, tergantung produknya. Dan biasanya yang dinilai seperti ini lebih ke produk makanan dan minuman. Mungkin di daerah X lebih mensukai produk makanan seperti ini. Daerah B produk makanan seperti ini. Dari berbagai macam produk yang sama gitu. Salah satu contohnya Coca-Cola sama Pepsi. Apa bedanya? Hanya orang-orang yang benar-benar cita rasanya yang tinggi yang memahami. Kalau saya tidak bisa itu. Tapi ada beberapa daerah yang tidak lebih mencintai produk itu karena brand. Oh, saya lebih memilih Coca-Cola ya karena di situ lebih banyak brandnya Coca-Cola yang ada di situ. Kalau mereka disuguhi kedua-duanya pasti mereka tidak akan bisa memilih secara detail karena ya udah hampir sama kok istilahnya tingkat kegunaannya itu hampir sama, cita rasanya juga hampir sama, ya sudah sama ambilnya itu. Tapi kalau kita benar-benar melakukan sebuah survei, pilih mana, nah dari situ akan sedikit kesulitan. Itu yang dinamakan bahwa konsumen itu adalah bukan kuantitatif tadi. Nah, menurut hukum diminishing marginal rate of substitution, artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumen barang yang lain. Dan dapat menggambarkan dengan kurva indifferent. Jadi kurva indifferent ini bisa menggambarkan bahwa jika konsumen itu memutuskan istilahnya setia dengan satu produk yang awalnya dia apa saja pengennya menggunakan produk ini dengan yang lainnya gitu, oke nggak masalah. Tetapi setelah dia memutuskan dengan menggunakan satu produk itu saja, itu akan membuat produk yang lain itu tidak akan mengalami pengurangan konsumen ataupun pengurangan penjualan. Saya contohkan yang sering terjadi adalah mie instan ya. Mie instan itu kan sebenarnya tingkat kegunaannya sama, hanya berbeda cita rasa dan brandnya saja. Tetapi di saat produk tersebut seperti Pepsi dan Coca-Cola tadi, jika produk tersebut memiliki cita rasa yang hampir sama, konsumen tidak akan begitu memperhitungkan produk satu dengan yang lainnya. Mungkin lebih ke ya udah sama aja gitu. Tetapi jika konsumen itu lebih memutuskan menggunakan produk X, mie instan dengan merek X tadi, dengan alasan harganya sangat terjangkau, terus ukurannya juga lebih banyak, terus cita rasanya juga lebih enak dan harganya terjangkau tadi, dia pasti akan memutuskan, di saat konsumen akan memutuskan memilih produk tersebut, berarti produk yang satunya tadi tidak akan mengalami penurunan penjualan ataupun konsumen yang dia miliki. Nah, itulah bisa diukur dari kurva indifferent. Nah, dari total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Ya, kalau utility dari adalah penilaian. Ya, penilaian dari pemberian rating dari konsumen kepada suatu produk. Jadi total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsinya seperti apa. Semakin banyak konsumen menggunakan produk tersebut, berarti semakin banyak pula semakin penilaian ataupun keinginan terhadap produk itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan produk-produk yang lainnya. Nah, kalau indifferent kurva merupakan kurva yang menghubungkan titik kombinasi yang atas konsumsi barang dengan tingkat kepuasan yang sama. Adalah pengertian dari indifferent kurva sendiri. Nah, sifatnya ada 4. Yang pertama, turun menurun dari kiri ke atas dan ke bawah. Ya, di sini kita bisa melihat salah satu contohnya. Ya, contoh bukti indifferent kurva yang tidak dapat berpotongan. Ya, di mana A sama dengan C. A sama dengan C. B sama dengan C. Tetapi A sama dengan tak terhingga dengan B, di mana A, C, D berada di IC1, sedangkan B, C, E berada di IC2. Ini membuktikan bahwa C adalah pertemuan antara kedua titik antara difference curve tersebut.
antara kurva A dan kurva B. Sehingga dikatakan bahwa indifferent curve tidak dapat saling berpotongan. Yang kedua, cenderung ke atas titik origin, di mana ini dicontohkan. Nah, perilaku konsumen di sini ini menunjukkan bahwa tingkat kestabilan indifferent curve perilaku konsumen atau indifferent curve di sini menunjukkan tingkat kestabilan konsumen atas produk tersebut. Nah, di sini indifferent curve kepuasan konsumen ini belum menunjukkan kepuasan yang sangat maksimal. Nah, kalau di sini kan sudah maksimal karena ketemuan titik Y1 dan X2. Nah, di sini Y2 dan X1-nya itu tidak bertemu. Jadi di sini menunjukkan konsumen memiliki kepuasan maksimal kepuasan. A dan B, ya. Yang AC2 di situ menunjukkan E merupakan kepuasan optimum dari konsumen. Di sini ada titik di antara kedua sudut ini. Karena dia berada di posisi PY dan PX. Ini adalah optimum. Jadi maksimal dari benar-benar itu sudah maksimal penggunaan produk tersebut oleh konsumen itu. Nah, IC3 di sini adalah titik D, konsumen tidak memiliki budget yang cukup untuk mencapainya. Ini berada di sini. Ini menggambarkan bahwa produk itu dihasilkan bukan untuk seluruh konsumen, tetapi dia membidik pangsa pasar yang high class ataupun dengan konsumsi yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih mahal, seperti konsumen-konsumen yang tingkat 1 ataupun kelas atas, ya, di mana dia pasti akan membeli sebuah produk-produk yang branded, membeli barang-barang yang limited dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tidak akan saling berpotongan. Tadi sudah dijelaskan, ya. Dan keempat, semakin ke kanan indifferent curve semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Tadi sudah dijelaskan di dalam titik AC kedua. Nah, ini adalah sebuah perubahan di mana jika konsumen itu mengalami sebuah perubahan pendapatan, mulai entah itu dia mengalami pengurangan pendapatan ataupun mulai pendapatan semakin meningkat. Jika pendapatan konsumen itu semakin berkurang, berarti semakin berkurang juga tingkat konsumsi masyarakat itu. Makanya dia akan berada di BL3. Tetapi jika konsumen itu stagnan, masih pendapatannya sama, berarti masih ada di BL1. Jika konsumen itu mengalami peningkatan pendapatan, berarti jumlah konsumsi dari konsumen itu semakin tinggi. Kita melihat kurva dari roda sebuah perekonomian, di mana jika ekonomi suatu negara itu membaik, itu akan menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat semakin meningkat. Jika pendapatan masyarakat itu semakin meningkat, berarti jumlah konsumsi juga akan semakin bertambah. Semakin bertambahnya jumlah konsumsi, berarti jumlah barang produk yang diminta oleh konsumen itu juga semakin meningkat. Semakin meningkat permintaan akan barang dan jasa, berarti semakin meningkat jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh industri. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh industri, berarti semakin banyak pula bahan baku yang diminta oleh industri. Semakin banyak pula tenaga kerja yang diminta oleh industri. Berarti itu bertandakan bahwa ekonomi suatu negara itu semakin membaik, ya kan? Tetapi jika ada ekonomi suatu negara itu tidak mengalami kurang baik, ekonomi suatu negara itu kurang baik, berarti itu menunjukkan rodanya, alur dari roda ekonomi itu tadi tidak akan berjalan dengan baik. Kita bisa melihat selama pandemi itu semakin banyak pula pelaku UMKM yang dan mikro itu mengalami penurunan pendapatan yang sangat luar biasa, dan itu akan berdampak terhadap penjualan bahan baku, konsumsi masyarakat juga semakin berkurang. Semakin berkurangnya itu akan berdampak terhadap semakin berkurangnya juga produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri.
Jika produk barang dan jasa yang dihasilkan industri itu berkurang, penjualannya otomatis berdampak terhadap pengurangan karyawan. Jika banyak karyawan yang tidak bekerja, berarti itu menunjukkan pendapatannya berkurang, atau konsumsi juga berkurang, dan itu berdampak terhadap pendapatan negara dan di sektor mikro dan makro. Kurva perubahan harga. Perubahan harga ini juga menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat, di mana jika masyarakat itu jika produk itu mengalami penurunan harga tetapi kualitasnya tetap sama, pasti jumlah permintaan akan produk itu akan semakin meningkat. Tetapi jika produk itu mengalami kenaikan harga, pasti konsumen akan memilih produk yang sama dengan brand yang berbeda, yang tingkat kegunaannya juga sama. Makanya dia akan beralih kepada produk yang lainnya. Karena di sini bukan produk-produk tersebut bukan hanya dikuasai oleh dimonopoli oleh satu perusahaan saja, tetapi berbagai macam perusahaan bisa memproduksi produk yang sama gitu. Nah, definisi demand kurva di mana ini menggambarkan price consumption kurva ataupun harga konsumsi dari kurva. Di sini merupakan garis yang menghubungkan kepuasan konsumen pada tingkat harga tertentu dan berubah ke kepuasan yang lainnya. Ini menunjukkan jika price atau harga yang ditawarkan oleh perusahaan atau industri itu bisa dijangkau oleh konsumen, dan itu menunjukkan tingkat kepuasan konsumen itu maksimal. Ini ada di PCC-nya, Price Consumer Curve. Itu bisa kita lihat di poin dia mengalami peningkatan ya, ada di B2 sama dengan A dan A2 sama dengan B. Di sini ada di garis yang sesuai. Tetapi jika mengalami perubahan harga, nah ini bisa lihat ada di A1 dan A2 mengalami perubahan harga atau kualitas yang berbeda, yang berubah, dia akan mengalami perubahan juga atas permintaan barang dan jasa tersebut. Bisa jadi dia akan beralih ke produk yang lainnya. Nah, cara menurunkan demand kurva untuk kuantitas yang harganya berubah. Bagaimana caranya untuk menentukan demand dari kurva untuk kuantitas yang dengan harga yang berubah, di mana mereka akan melihat kemampuan dari konsumennya. Ya, dari sini itu ada dua hal di mana mereka akan melakukan sebuah riset, di mana risetnya itu akan melihat perilaku dari konsumennya. Jika konsumennya itu sebenarnya di kalangan kelas apa sih gitu, di kalangan kelas menengah, ke atas, atau kelas bawah. Jika kalangannya itu kelas bawah, dia akan mengurangi demand-nya itu, tapi dengan harga yang sama. Tetapi jika produk itu untuk pesaingnya juga berkurang, pasti dia akan berpengaruh terhadap penjualannya juga gitu. Nah, hal yang salah satu yang dilakukan oleh industri biasanya, dia akan tetap harganya sama, tetapi kuantitinya yang dikurangi. Biasanya seperti itu. Kita bisa melihat ya, produk-produk banyak sekali produk-produk yang dijual di masyarakat. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi tentang ordinate dengan kurva indifferent tentang perilaku konsumen dan pendekatan perilaku konsumen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.